Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Semangat pagi hari ini bagi kita semua ya, Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam kehidupan kita senantiasa mengalami berbagai macam persoalan atau rintangan, tantangan yang harus kita hadapi. Dan tentunya kita butuh yang namanya pilar-pilar fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Dan pilar-pilar kehidupan itu harus kita miliki. Ketika kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang senantiasa tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Saya akan sampaikan 3 pilar yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita selama kita hidup berjuang dalam kehidupan ini. Pilar yang pertama adalah iman. Iman adalah fondasi yang kuat dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Di mana firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah fondasi akar yang kuat yang harus melekat dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki iman yang teguh, yang kokoh, di mana ketika fondasi iman yang kuat itu ada di dalam kehidupan kita, maka dinyatakan atau dipastikan bangunan kehidupan kita yang berdiri di atas fondasi yang kuat itu akan juga menjadi kehidupan yang kuat, yang kokoh. Karena kita memiliki iman yang luar biasa, iman yang teguh di dalam Kristus. Itu yang menjadi pilar kekuatan kehidupan kita. Ada di Alkitab diceritakan tentang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Kita sering mendengar cerita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Wanita 12 tahun mengalami pendarahan. Tentunya wanita ini sangat-sangat berharap akan kesembuhan. Sangat berharap akan pemulihan dalam hidupnya. Dan di sini dikatakan dia sudah melakukan segala hal untuk bisa sembuh. Pergi ke tabib, ya berobat ke tabib, kemana-mana, dia berharap akan ada kesembuhan dalam hidupnya. Tetapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Dia sudah habis-habisan, dia sudah lakukan semuanya, tetapi tidak sembuh. Bahkan dikatakan di ayat firman Tuhan, kita baca dulu di Markus 5 ayat 25 sampai 26, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wanita itu dikatakan bahwa di dalam kehidupannya dia berada di posisi titik terendah, titik terbawah dalam hidupnya. Dia sangat menderita. Bahkan kalau saya bisa berpikir, wanita ini sudah hilang harapan. Wanita ini sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Karena sudah tidak ada yang ada di dalam hidupnya. Hartanya habis, semuanya sepertinya kelam. Tidak ada harapan sama sekali. Tetapi luar biasa, di ayat ke-27 dikatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita yang dengan keterbatasan, dengan titik yang terendah dalam hidupnya, dia mencoba memakai sisa-sisa energinya untuk dia bertemu dengan Yesus. Karena waktu itu dia mendengar bagaimana Yesus bisa sanggup menyembuhkan. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa mengusir roh jahat. Dan Yesus bisa mencelikkan mata orang yang buta. Wanita ini berharap bisa bertemu dengan Yesus. Dia berkata, asalku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Dia gunakan energi sisanya untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita kadang-kadang di posisi yang sama.
di mana kita mengalami persoalan, mengalami tantangan hidup yang luar biasa yang menghimpit kita. Sehingga kita boleh berkata, aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Aku tidak bisa lagi, aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki iman. Kita harus memiliki iman keyakinan yang teguh. Iman sebiji, sesawi saja bisa memindahkan gunung. Gunung-gunung persoalan kita bisa kita pindahkan melalui iman kita kepada Kristus. Itu yang sanggup mengubahkan kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Seperti wanita 12 tahun ini, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Sampai konon dikatakan, dia berkata dengan imannya, menurut Alkitab, kebenaran firman Tuhan, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Demikian juga berlaku untuk kita semua pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara kasih. Kita akan bisa pulih. Kita jamah jubah Yesus. Kita masuk ke hadiratnya dengan iman percaya kepada Dia. Apapun yang ada dalam pergumulan hidup kita, kita akan mengalami yang namanya terobosan atau pemulihan kesembuhan. Dan itu kita pelihara iman yang besar itu dalam kehidupan kita. Pilar yang utama yang sangat penting yaitu iman. Iman yang teguh, iman yang kokoh. Di mana Yesus bisa katakan bahwa, hei anakku, engkau akan sembuh. Hei anakku, engkau akan pulih. Di sana ada suatu koneksi yang luar biasa. Ada hubungan yang luar biasa. Antara iman kita kepada Kristus yang terpaut kepada Dia, dan Dia mendengar apa yang kita harapkan. Bukti yang akan terus kita terima bagaimana Dia yang ada dalam hidup kita bisa memulihkan kita. Pilar yang pertama harus kita alami, Bapak Ibu. Harus kita bangun dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita memiliki pilar yang kedua, yaitu kita harus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ya, jadi pertama kita harus memiliki iman. Yang kedua, kita harus memiliki pengharapan. Karena di sini dikatakan di Ibrani 6 ayat 19 berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu tahu sauh? Sauh adalah jangkar, sebuah jangkar. Di mana setiap kapal-kapal pasti punya jangkar. Apalagi kapal besar. Ya, ketika dia berlabuh, dia turunkan jangkar itu sampai ke dasar laut, Bapak Ibu. Dan jangkar itu tertancap di dasar laut dan dipastikan jangkar itu kuat, ya, mencengkeram di dasar laut. Dan ketika kapal itu sudah menurunkan jangkarnya, kapal itu akan berhenti di tempat di mana dia berhenti atau parkir, Bapak Ibu. Dan ketika di tengah laut ada gelombang yang mencoba menggeser atau menghanyutkan kapal itu tidak akan hanyut karena ada jangkar yang tertancap di dasar laut itu yang menjadi kekuatan. Sauh yang kuat, pengharapan yang kuat seperti sauh yang tertancap. Orang yang memiliki pengharapan, orang yang kuat. Karena kita punya jangkar yang kuat, yang tertanam, yang tertancap di dasar kehidupan kita, pengharapan kita atas Kristus. Itu akan membuat kita tidak terhanyut oleh keadaan apapun dalam hidup kita. Kekuatan kita ada di dalam ketika kita berpengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang riset seorang ilmuwan tentang, mungkin pernah ada yang dengar, 2 tikus yang coba ditaruh di tempat kotak, ya. Ada 2. Yang satu ditaruh di kotak yang gelap, tetapi dikasih lubang untuk dia tetap bisa bernapas. Yang satu dikasih kotak yang di tempat yang transparan, juga sama dikasih lubang untuk dia bisa bernapas. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika riset ini berjalan, tikus yang ada di dalam kotak yang gelap itu, yang hanya dikasih lubang untuk dia bisa bernapas, dikatakannya bahwa tikus ini bertahan hanya beberapa jam dan tikus itu akan mati. Sebaliknya tikus yang ada di tempat yang ditempatkan di tempat yang transparan dan sama dikasih lubang untuk dia bisa bernapas, tikus ini bisa bertahan berhari-hari lamanya, dia berjuang bertahan untuk bisa hidup. Nah, dikatakan di riset ini menggambarkan bahwa ketika tikus yang ada di dalam
kotak yang gelap itu, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi di sekelilingnya. Dan tikus itu merasakan tekanan yang luar biasa, dan dia merasa bahwa tidak bisa keluar dari kotak yang gelap ini, dan sudah tidak ada harapan lagi, dan tikus yang kehilangan harapan akan jadi lemes, 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 dan akhirnya mati. Sama seperti dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan harapan, kalau kita kehilangan semangat, kita akan semakin lemah, 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 loyo, 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 dan bahkan kita akan mati. Karena kita tidak bisa melihat sebuah pengharapan, setitik cerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di satu sisi, tikus yang ada di dalam tempat yang transparan, dia masih bisa melihat sekelilingnya, masih bisa melihat terang, biarpun dia masih terkurung. Tapi dia masih bisa berharap untuk bisa keluar dari kota itu. Dia masih bisa berjuang. Siapa tahu aku masih bisa keluar dari kota ini dan aku akan bebas kembali. Ada pengharapan yang ada di dalam tikus yang ada di tempat transparan. Seperti demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ada di dalam sebuah belenggu-belenggu masalah atau persoalan, himpitan-himpitan yang seolah-olah mengurung kita. Tetapi ketika ada pengharapan di dalam Kristus, dan kita terus berharap pada Kristus, suatu ketika, suatu saat, ketika proses itu berlalu dan itu bisa kita hadapi, kita bisa keluar, kita bisa bebas dari belenggu itu. Kita akan menikmati yang namanya pengharapan di dalam Kristus, yang di mana di dalam pengharapan ada penghidupan, ada kehidupan, ada kemenangan, ada terobosan, ada pemulihan, ada pengharapan yang menjadi kita semakin kuat. Ada sauh yang kuat. Ada pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Tentunya Kristus yang akan memberikan sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam Dia. Maka Bapak Ibu, berpengharapanlah di dalam Kristus. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita di dalam Kristus. Kita bisa kehilangan segalanya. Kita boleh kehilangan segalanya dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Karena ketika kita memiliki segalanya, kita memiliki sesuatu yang kita punya, tetapi kita kehilangan pengharapan, itu membuat kita bisa mati. Kita bisa terhanyut dalam kehidupan ini, dan bahkan kita bisa lenyap, ya, dikatakan bisa mati karena kita kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Dan pilar yang kedua adalah pengharapan. Pertama iman, kedua pengharapan, dan ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, pilar yang ketiga yang menjadi sumber kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, yang dikatakan bahwa kita menyatu dengan Dia, kita adalah satu dengan Kristus, yaitu pilar yang ketiga adalah kasih. Karena kasih itu adalah dasar yang luar biasa yang membuat kehidupan kita bisa terus kuat di dalam Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, ya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam kasih Allah, dan Allah di dalam Dia. Firman-Nya berkata, ketika barang siapapun kita yang hidup di dalam kasih, dan Allah ada di dalam kita, semuanya itu kita bisa atasi. Kita tidak ada rasa takut lagi, ada rasa gentar lagi untuk menghadapi semuanya itu. Kasih Allah yang besar itu yang tercurah bagi kita, yang menyatu dengan kita, yang dimana Allah adalah kasih, bisa memancarkan kasih-Nya buat kita, dan kita pun bisa memancarkan kasih Allah lewat kehidupan kita. Itu yang menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, yang teguh, yang penuh kasih, yang bisa mengatasi segala masalah persoalan dalam hidup setiap kita. Amin. Dan dia 1 Yohanes 4 ayat 18-19 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih, Allah adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dipastikan ketika kita dipenuhi oleh kasih Allah,
hidup kita dipenuhi oleh kasih Allah, dan kita bersama-sama dengan Allah, yang tentunya dipastikan dalam hidup kita, diharapkan dalam hidup kita, kita tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan, Bapak Ibu. Kita ada orang-orang yang tidak pernah gentar dalam menghadapi semuanya itu. Allah yang sudah memberikan semuanya bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita, bukti kasihnya bagi kita. Dia berharap kita boleh menang, hidup berkemenangan, menguasai kehidupan ini bersama dengan Dia. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup untuk menghadapi semuanya itu bersama dengan kasih Allah yang sempurna itu yang sudah diberikan buat kita. Yang sakit, ayo kita semangat bahwa ada suatu titik di mana kita mengalami kesembuhan. Yang sedang bisnis usaha, yang sedang tidak baik kondisinya, mari kita terus berharap, kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang terus ada di dalam kehidupan kita. Dipastikan di satu titik, di satu kesempatan, Tuhan nyatakan bahwa usaha kita bisa pulih, bisa bangkit kembali. Dan keluarga yang kita bangun mengalami sebuah permasalahan, itu hal yang biasa. Karena pencobaan apapun yang kita hadapi, pencobaan yang biasa. Tidak pernah membuat kita sampai jatuh, tergeletak. Tetapi kasih Allah yang membuat kita bisa membangun sebuah kerajaan yang Tuhan berikan buat kita, dan kita bisa pulih, keluarga kita bisa pulih. Ada satu kesempatan, satu titik, satu kehendak, satu tujuan Allah yang pasti terjadi atas hidup kita. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, pilar-pilar ketiga pilar kehidupan kita harus kita hidupi, harus kita bangun, yaitu iman percaya kita kepada Kristus yang tidak pernah kita lupakan karya besarnya. Iman di mana Yesus senantiasa melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Kita harus hidupi, kita harus imani, kita harus yakin dengan kuat. Yang kedua, berpengharapanlah kepada Kristus, karena Dia adalah sumber kehidupan bagi kita. Sumber air kehidupan yang mengalir terus, membasahi kehidupan kita, menyegarkan kehidupan kita, yang tidak pernah berhenti untuk Dia selalu mengaliri kehidupan kita dengan aliran-aliran kehidupan itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus hidup dalam kasih Allah. Kasih yang sempurna itu harus kita hidupi, kita nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang kuat dalam menghadapi kehidupan ini, tidak digoncangkan apapun, dan kita tetap berdiri teguh, dan kita bisa menyatakan bahwa aku keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini, sebagai anak-anak Tuhan yang menang, yang merdeka, yang mengalami kelepasan, kemerdekaan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tiga pilar, iman, pengharapan, dan kasih yang membangun kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.